kita nggak siap. Kalau musuh bisa dihadapi. Tapi kalau bencana yang Allah turunkan, mau lari kemana antum? Barakallahu. Nah, dilanjutkan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Mereka berdua pun keluar dari rumah Abu Bakar malam itu juga menuju Gua Sur ke arah Yaman. Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada orang-orang beriman, saya melihat tempat hijrah kalian adalah suatu tempat penuh dengan pohon kurma yang terletak di antara dua harrah atau labit, Bukan yaitu labit gunung jemaah ya. Labat. Bifathil ba. dua harrah atau labat, yaitu gunung Air dan Thaur. Gunung apa? Air. Air. Oh, air. Air. Tapi bukan air sebenarnya. Air. Baina airin. Air. Baina airin wa thawr. Yaitu gunung Air dan Sur. Kemudian mereka Thur apa berhijrah ke thawr? Thaur. Thawr. Nah. Yaitu gunung Air dan Thaur. Kemudian mereka berhijrah ke Madinah dan umumnya yang hijrah ke Habasyah pulang untuk berhijrah ke Madinah. Abu Bakar juga menyiapkan bekal untuk hijrah ke Madinah. Barakallahu fiik. Jadi ini disebutkan bahwa Rasulullah SAW pergi ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian mereka berdua keluar dari rumah Abu Bakar malam itu juga. Ini ada sesuatu yang kurang dari terjemahan bahasa Arabnya. Disebutkan bahwa, tunggu sebentar. Nah, fakharaja min khawkhatin fi dari Abi Bakar laylan. Nabi SAW keluar dari rumahnya Abu Bakar itu, keluar dari khawkhah. Khawkhah itu semacam pintu kecil di antara dua rumah. Jadi kalau kita lihat rumah-rumah di kampung sampai sekarang itu, biasanya di antara dua rumah itu ada gang kecil. Apa namanya? Gang. Lompongan. Hai, lompongan bahasa Jawa. Apa namanya? Apa? Gang. Kalau di Jember namanya gang senggol. Karena orang bersenggolan kalau lewat sana. Enggak, jadi antara dua rumah itu biasanya ada kayak model celah ya. Dari sinilah ada pintu di sana, ada jendela yang ada daun pintunya. Dari situ Nabi keluar. Bukan dari pintu biasanya. Cuma di terjemahannya ya, karena di bahasa Arabnya ditekankan masalah khawfah. Disebutkan khawfah ini memang tadi kuwa baina baitain, yaitu ada tadi ada celah di antara dua rumah. Di situ ada jendelanya yang orang keluar dari sana. Nabi keluar dari rumahnya Abu Bakar dari sana. Bukan dari pintu yang biasa dia masuk dan keluar dari sana. Untuk menyembunyikan hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan tentang tempat hijrah yang dituju. Disebutkan di sini ma baina labatain. Labat ini disebutkan atau dua harrah. Ma baina labatain wa humal harratain. Labatain. Jadi di kota Madinah itu ada dua tempat bekas gunung Merapi yang mengeluarkan lava ya, menjadi batu-batu yang beku warnanya hitam. Itu disebut harrah atau labatain. Di sini disebutkan bahwasanya tempat itu jadi yaitu Gunung Air dan Thaur, ini terjemahan dari penerjemahnya. Karena dua labatain itu sebenarnya dua harrah, dua bekas lava gunung Merapi. Dan Nabi SAW di hadis yang lain mengatakan baina Airin wa Thaur. Tanah haram itu antara Jabal Air. Jabal Air itu yang ada di arah Ir itu yang berada di dekat Miqat. Di situ ada Jabal Air. Kalau kita lihat ada
prasasti yang menjadi tanda akhir tanah haram. Kalau Jabal Thawr itu adanya di belakang Gunung Uhud. Belakang Gunung Uhud itu menuju ke arah Medan Magnet. Kalau yang umroh kan yang kalau menuju ke arah Medan Magnet situ ada gunung namanya Thawr. Thawr ini gunung yang artinya sapi jantan. Jadi modelnya seperti sapi jantan sedang tidur. Maka disebut Thawr. Jadi sesuai dengan rupa gunung tersebut. Di sini Nabi SAW menyebutkan hal itu kepada para sahabatnya. Kemudian Abu Bakar juga menyiapkan bekal untuk hijrah ke Madinah. Artinya dipersiapkan. Beberapa bulan sebelumnya Abu Bakar sudah mempersiapkan diri.